Halo anak-anakku semua, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran geografi yang kali ini kita akan membahas KD 31, memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang mana setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, memahami potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, berdiskusi tentang letak dan posisi geografis Indonesia dan kaitannya dengan poros maritim dunia, serta menyajikan laporan hasil diskusi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, dilengkapi peta, tabel, dan atau grafik. Berikut adalah peta yang menggambarkan letak geografis Indonesia. Perhatikan baik-baik bahwa posisi Indonesia ada di antara dua samudera secara geografis, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga secara geografis, Indonesia berada pada posisi silang di antara jalur perdagangan internasional. Kemudian, berikut ini adalah posisi Indonesia secara astronomis. Tentunya kalian masih ingat di pembahasan kelas 10 yang lalu bahwa letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada sistem ordinat. Nah, berdasarkan sistem ordinatnya, Indonesia berada pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Posisi ini menjadikan Indonesia memiliki iklim tropis sebagai akibat dari posisi lintang geografisnya, yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, sebagai akibat dari posisi geografis Indonesia dilihat dari bujur geografisnya. Coba perhatikan yang saya tunjukkan dengan kursor ini. Garis merah putus-putus ini menggambarkan wilayah Indonesia paling barat, yaitu berada pada 95 derajat bujur timur. Dan Indonesia paling timur digambarkan pada garis putus-putus merah berwarna merah ini, yang berada pada titik ordinat
141 derajat bujur timur. Sehingga kalau dihitung, jumlah wilayah bujur di Indonesia dari barat sampai timur, dari Sabang sampai Merauke, itu ada kurang lebih berapa derajat? 141 derajat dikurangi 95 derajat. Ada 46 derajat bujur. Nah, jumlah 46 derajat bujur ini menjadikan Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Yang masing-masing daerah waktu mencakup wilayah 15 derajat bujur. Kemudian, jika dilihat dari lintang geografisnya, wilayah Indonesia paling utara, ini ada pada wilayah 6 derajat lintang utara. Di peta ini, diperhatikan baik-baik, ada pada garis lintang 6 derajat lintang utara, sebagaimana saya tunjukkan di kursor berikut ini. Lalu, lintang 11 derajat lintang selatan, ada di garis yang berwarna coklat ini, membujur dari arah barat ke timur. Ini merupakan wilayah lintang paling selatan di Indonesia, yang ada di Pulau Rote. Nah, sehingga seluruh wilayah Indonesia ini masih berada pada wilayah iklim tropis. Sebagaimana kalian sudah memahami, di mana wilayah iklim tropis mencakup wilayah di antara lintang 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Dan Indonesia ada di dalamnya. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan dibuka kembali catatan kelas 10 yang pernah kalian miliki. Selanjutnya, secara geologis, Indonesia memiliki wilayah yang berada di 3 daerah dangkalan atau 3 daerah paparan. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada kondisi geologinya. Dan Indonesia ada di antara wilayah dangkalan Sunda, Laut Pertengahan, dan wilayah dangkalan Sahul. Nah, mungkin kalian akan bertanya, kok disebut dangkalan? Dangkalan ini kan dari kata dasar dangkal. Nah, ini artinya wilayah yang terdiri dari wilayah laut yang dangkal, yang sebenarnya ini tadinya berupa daratan. Tapi sejak zaman glasialisasi, lalu terjadi pencairan es di kedua kutub bumi, dan kemudian terbentuklah laut transgresi, yang kemudian membentuk dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Sedangkan wilayah laut pertengahan di Indonesia ada di wilayah sekitar Sulawesi, Maluku. Nah, ini merupakan wilayah laut pertengahan, di mana kalau dilihat dari peta berikut ini, gambar perairannya warna birunya lebih pekat dibanding dengan wilayah dangkalan. Nah, ini menggambarkan kedalaman airnya yang memang lebih dalam. Karena di sini, di wilayah laut pertengahan ini, sejak zaman glasialisasi, sebelum glasialisasi sudah merupakan wilayah lautan. Ini sedikit gambaran tentang letak geologis Indonesia.
Secara geologis juga, Indonesia berada pada pertemuan lempeng bumi. Jika diperhatikan, wilayah kepulauan Indonesia yang berada pada wilayah antara benua Asia dan Australia, ini merupakan wilayah yang terjadi pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Dengan kondisi demikian, maka Indonesia ini memiliki potensi geologis di mana Indonesia dilalui oleh 3 jalur pegunungan dunia, sebagaimana digambar peta sebelumnya tadi. Jalur pegunungan yang ada di Indonesia digambarkan pada gambar yang berwarna merah. Ini semuanya merupakan jalur pegunungan api aktif. Ini deretan pegunungan lingkar Mediterania. Kemudian yang masuk ke Indonesia melalui Sulawesi, ini lingkar Pasifik. Dan sebagian lagi ada lingkar Australia, yang juga nanti akan masuk ke wilayah Indonesia melalui Kepulauan Maluku. Nah, di slide berikut ini adalah deretan peta yang menggambarkan deretan gunung api dunia atau Ring of Fire, di mana gunung-gunung api di dunia ini terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang digambar ini digambarkan dalam warna putih. Ini semuanya wilayah-wilayah pegunungan. Diperhatikan baik-baik. Nah, Indonesia, wilayah pegunungannya hampir memenuhi seluruh wilayah Sumatera, Jawa, lalu Bali, Nusa Tenggara Barat, sampai Nusa Tenggara Timur, sampai dengan Maluku. Ini bagian dari lingkar Mediterania yang berawal dari Laut Mediteran. Lalu kalau diperhatikan lingkar Pasifik, pegunungan lingkar Pasifik ini melingkari Samudra Pasifik. Nah, dari wilayah Samudra Pasifik ini, kemudian sampai ke wilayah Jepang, Taiwan, masuk ke Filipina, lalu kemudian memasuki wilayah Indonesia melalui Sulawesi di Semenanjung Minahasa, dan berakhir di Laut Maluku, di Laut Banda. Lingkar Australia yang ada di bagian lain, ini melingkari benua Australia. Dari New Caledonia Baru, masuk ke bagian sebelah utara Papua, lalu kemudian memasuki wilayah Maluku dan berakhir di Laut Banda. Sehingga secara umum Indonesia merupakan wilayah pertemuan jalur-jalur pegunungan api aktif di dunia. Yang mana hal ini tentunya akan memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya. Secara positif, dengan deretan pegunungan api yang aktif ini menjadikan wilayah Indonesia memiliki wilayah yang subur, kaya raya akan sumber daya mineral yang dihasilkan dari mineral-mineral muntahan dari letusan gunung api. Namun, risiko bencana pun selalu senantiasa harus kita waspadai karena adanya letusan gunung, gempa bumi, baik vulkanik maupun tektonik, senantiasa harus kita selalu sadari, merupakan potensi-potensi yang mengancam wilayah Indonesia pula. Selanjutnya,
letak geomorfologis. Istilah geomorfologis ini dari kata geo dan morfologis, yaitu letak yang didasarkan pada tinggi rendahnya bentuk muka bumi. Tinggi rendahnya bentuk muka bumi. Maaf, ini salah ketik. Ini bukan bentuk muka bumi, tetapi bentuk muka bumi. Nanti tolong di garis bawahi. Saya ulangi, berdasarkan pada tinggi rendahnya bentuk muka bumi. Secara geomorfologis, atau berdasarkan tinggi rendahnya bentuk muka bumi tadi, Indonesia terletak di antara dua bujur pegunungan muda dunia, yaitu dari Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, atau lingkar Pasifik dan lingkar Mediterania. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara geomorfologis, maka Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah di sekitarnya karena abu vulkanik yang dihasilkan saat gunung api itu meletus. Lalu yang kedua, terdapat bukit-bukit tersier yang kaya akan barang-barang tambang, misalnya minyak bumi, batu bara, timah, boksit, tembaga, uranium, plutonium, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga, dampak negatifnya Indonesia sering mengalami peristiwa bencana gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Kemudian kita perlu memahami karakteristik wilayah daratan dan wilayah lautan Indonesia. Yang pertama, wilayah daratan di Indonesia ini mencakup kurang lebih sepertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia, di mana luas daratan Indonesia ada kurang lebih 1.913.578,68 km persegi. Dan ini tersebar di sejumlah 17.528 pulau di Indonesia. Adapun pulau-pulau besar yang ada di Indonesia berurutan dari pulau yang paling luas, yaitu Kalimantan. Ini menempati posisi paling luas dengan luas 544.150,07 km persegi. Kemudian Kepulauan Maluku dan Papua memiliki luas 494.956,85 km persegi. Kemudian Sumatera memiliki luas 480.793,28 km persegi. Kemudian Pulau Sulawesi seluas 180.522,36 km persegi. Jawa 129.438,28 km persegi. Dan Pulau Bali, wilayah NTB dan NTT, keseluruhan luasnya 73.070,48 km persegi. Itulah karakteristik wilayah daratan Indonesia.
Adapun wilayah lautan Indonesia ini mencakup kurang lebih 2/3 dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Di mana luas wilayah lautan Indonesia ada kurang lebih 3.257.483 km persegi. Maka tentunya dengan 2/3 wilayah Indonesia yang berupa wilayah lautan, maka Indonesia disebut sebagai negara maritim. Dengan potensi wilayah Indonesia ini, yaitu Indonesia berupa wilayah kepulauan dan merupakan negara maritim, ini telah mendorong pemerintah Jokowi mencanangkan kembali budaya maritim Indonesia dalam program Nawacitanya. Di dalam upaya mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, salah satu yang dicanangkan adalah pembangunan tol laut di wilayah Indonesia, yang mana diharapkan nanti program ini akan bisa memperlancar hubungan antar wilayah pulau-pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, tanda panah merah yang berupa garis putus-putus ini merupakan jalur-jalur pelayaran yang menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke sebagai bagian dari upaya perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berikutnya, gambar ini merupakan gambar program tol laut Jokowi guna mendukung poros maritim dunia. Ini sama sebenarnya dengan slide yang tadi, di mana gambar wilayah Indonesia ini yang berupa wilayah kepulauan tentunya harus didukung dengan sarana transportasi kelautan yang memadai, yaitu dalam istilah sekarang kita mengenalnya sebagai jalur tol laut. Lalu pada bagian berikut ini merupakan gambaran bagaimana sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dari zaman Hindu-Buddha, sejak zaman Hindu-Buddha, ada dua kerajaan yang kuat dalam bidang maritim, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang mencapai kejayaan pada abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Kemudian Kerajaan Majapahit dari abad ke-13 Masehi. Pada masa itu, mereka juga melakukan hubungan perdagangan internasional. Jadi perkembangan Indonesia sebagai negara maritim sesungguhnya sudah dimulai sejak zaman Hindu-Buddha. Lalu di zaman kolonialisme pada masa penjajahan di abad ke-16, di mana negara-negara barat saat itu memiliki armada niaga dan militer yang lebih kuat dan peralatan yang modern. Sehingga banyak kerajaan yang tumbuh, yang berkembang di Indonesia menjadi lemah karena dipaksa menjadi kekuatan imperium
di pedalaman. Kemudian perkembangan di era Orde Lama, di pemerintahan Presiden Soekarno ketika itu, dari tahun 1945 sampai 1965, pada tanggal 13 Desember 1957, kita kenal adanya Deklarasi Juanda, di mana kekuatan maritim Indonesia kembali diangkat ketika itu. Pulau-pulau dan wilayah perairan Indonesia menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sehingga kita mengenal ada istilah batas wilayah teritorial, wilayah landas kontinen, dan wilayah zona ekonomi eksklusif. Kemudian di pemerintahan Orde Baru, di zaman Presiden Soeharto berkuasa, yang dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998, atau kurang lebih selama 32 tahun, perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia mengalami kemunduran karena program-program Orde Baru mengutamakan pembangunan wilayah daratan, yang orientasi pembangunannya sebagian besar dilaksanakan pada pembangunan di wilayah daratan. Di tahun 1982, Indonesia menyepakati United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS dalam konferensi yang diadakan PBB. Kemudian di era reformasi sampai dengan sekarang, diawali dari adanya deklarasi Bunaken oleh Presiden B.J. Habibie, kemudian dibentuk Departemen Eksplorasi Laut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, lalu kemudian dikeluarkan Seruan Sunda Kelapa oleh Presiden Megawati ketika itu. Kemudian pada pemerintahan SBY ada kesepakatan World Ocean Conference oleh Dewan Kelautan Indonesia. Dan kemudian pada pemerintahan Jokowi ada program pembangunan maritim dengan 5 pilar utama oleh Presiden Jokowi. Lalu apa saja 5 pilar tersebut? 5 pilar menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kita tahu bahwa budaya maritim telah dimiliki oleh Indonesia sejak zaman Hindu-Buddha. Nah, kalau kita bicara tentang budaya maritim, tentunya tidak hanya menyangkut masalah pelayaran semata, tetapi juga menyangkut nilai-nilai budaya yang berkembang pada masyarakat di Indonesia, dan itu harus dikembangkan kembali. Sebagai contoh real, di masyarakat Bugis, tentunya kita mengenal adanya istilah kapal pinisi. Ini
bagian dari budaya maritim di Indonesia itu. Di mana sejak zaman dulu, pada masyarakat Bugis Makassar telah memiliki budaya kelautan atau sistem niaga kelautan yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Amanagapa. Maka nanti tolong kalian mencari sumber tentang hukum Amanagapa tersebut. Silakan dicari, setelah ketemu, dicatat pada buku catatan kalian. Lalu yang kedua, pilar kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Jadi pada pilar kedua ini, fokusnya adalah membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius. Bagaimana pilar kedua ini nanti akan bisa diwujudkan. Lalu yang ketiga, pilar ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dengan membangun tol laut, deep seaport logistik, industri perkapalan, dan tidak kalah pentingnya adalah pembangunan pariwisata maritim. Lalu pilar yang keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan konflik di laut. Sedangkan pilar kelima adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Inilah 5 pilar yang diprogramkan pemerintah Jokowi guna mendukung Indonesia berkembang sebagai negara poros maritim dunia. Maka tolong kelima pilar ini cobalah kalian deskripsikan masing-masing gambarannya seperti apa. Silahkan dicari di berbagai sumber. Sekian materi hari ini. Nanti seluruh tugas dikerjakan dalam buku catatan saja. Dan tugas-tugas berikutnya akan saya berikan menyusul pemberian materi berikutnya. Dan di slide terakhir ini ada istilah yang saya kembangkan guna memahamkan kalian, di mana sebenarnya kita adalah sebagai manusia penghuni bumi, maka slogan geografi SMA Negeri 1 Brebes sebagaimana tertulis di sini. Mengenal bumi penting bagi kita. Nah, kalau kita ingin tinggal di bumi dengan memahaminya dengan baik, maka kita harus mengenali bumi dengan benar juga. Apa dan bagaimana bumi kita ini. Termasuk kita sebagai warga Indonesia harus mengenali segenap potensi-potensi yang ada di wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, memanfaatkan bumi harus bijaksana. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita ditugaskan oleh Tuhan untuk memanfaatkan planet bumi guna mendukung kehidupan kita sebagai umat manusia. Maka hendaklah kita mampu memanfaatkannya secara bijaksana. Dan yang ketiga, melestarikan bumi itu menjadi tugas kita. Karena pada hakikatnya
bumi itu akan bisa tetap memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup bagi manusia jika segala sesuatunya mampu kita lestarikan. Dan tugas melestarikan bumi itu menjadi tugas kita bersama. Terima kasih atas perhatian kalian. Salam sejahtera untuk kalian. Tetap semangat belajar walaupun kita belum bisa bertatap muka di masa-masa pandemi sekarang ini. Semoga Tuhan senantiasa menjaga, melindungi setiap langkah-langkah kita. Salam sejahtera.